Pernahkah kamu membayangkan sebuah sumur tua yang bisa mengabulkan keinginanmu? Kekayaan, cinta, jabatan, bahkan balas dendam. Semua bisa kamu dapatkan, tapi dengan satu syarat. Seseorang yang kamu sayangi akan mati sebagai gantinya. Cerita ini berasal dari sebuah desa kecil di pedalaman Banten, yang letaknya tak disebutkan dalam peta manapun. Warga menyebut tempat ini sebagai Kampung Kedawung, dan di sana berdirilah sebuah sumur tua yang konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Orang-orang di desa itu menyebutnya dengan nama Sumur Ijabah, sumur pengabul harapan. Namun di balik berkahnya tersembunyi kutukan kelam yang sudah merenggut banyak nyawa. Sumur itu tidak terlalu mencolok, hanya dikelilingi batu bata yang mulai rapuh, dan airnya tampak tenang serta jernih. Namun setiap malam Jumat Kliwon, banyak warga yang diam-diam datang, membawa sesajen dan bisikan harapan mereka ke dalam air sumur. Yang mengejutkan, bagian besar permintaan itu selalu terkabul. Tapi beberapa hari setelahnya, selalu ada kematian misterius di desa itu. Selalu orang terdekat dari si peminta harapan. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang seorang pemuda bernama Raffi. Ia adalah anak yatim piatu yang hidup bersama adiknya, Sita, yang masih duduk di bangku SMP. Mereka hidup miskin, nyaris tak bisa makan sehari-hari. Suatu malam Raffi datang ke sumur itu, membawa satu telur ayam kampung dan segelas air kopi pahit. Ia menunduk di bibir sumur, lalu berbisik lirih, "Saya cuma ingin hidup, saya berubah. Saya cuma ingin hidup saya berubah. Tolong, beri saya rezeki yang cukup untuk menghidupi adik saya." 3 hari kemudian, secara ajaib, Raffi menang undian motor di minimarket. Seminggu setelahnya, ia ditawari kerja oleh kenalan lama ayahnya sebagai pengelola gudang. Hidup mereka mulai membaik. Namun di minggu keempat, Sita, adik Raffi, menghilang secara misterius. Tak ada jejak, tak ada saksi. Polisi tidak menemukan petunjuk apa-apa. Dan yang lebih aneh, air sumur itu mulai berwarna kemerahan seperti darah. Raffi yang putus asa kembali ke sumur itu. Ia marah, berteriak, memaki sumur itu. Tapi tak ada yang menjawab, hanya suara air tenang dan suara samar perempuan menangis dari dalam sumur. Warga percaya Sita telah diambil sebagai bayaran atas permintaan Raffi, dan setelah itu tak ada lagi yang melihat Raffi. Konon ia meninggalkan desa dan menghilang entah kemana. Hingga kini sumur itu masih ada, namun warga sekitar membuat pagar kayu sederhana dan menanam pohon kelor di sekitarnya untuk menetralisir energi gaib. Tapi larangan keras diberlakukan. Tak ada yang boleh datang ke sana saat malam hari, apalagi membawa sesajen, karena siapapun yang mau membuat permintaan di malam Jumat Kliwon, konon permintaannya pasti dikabulkan, namun tak pernah gratis. Banyak paranormal yang mencoba menelusuri energi dari sumur itu. Sebagian mengatakan sumur tersebut adalah gerbang kecil menuju alam jin, kodam yang menagih tumbal nyawa. Yang lain percaya itu adalah peninggalan zaman kerajaan kuno, tempat bersemayam makhluk halus penjaga desa. Namun satu hal yang pasti, setiap harapan yang terkabul dari sumur itu selalu dibayar dengan kehilangan. Jadi, jika suatu hari kamu merasa hidupmu terlalu sulit,
dan kamu mendengar suara sumur pengabul harapan di sebuah desa sepi di Banten, pikirkan baik-baik, karena saat kamu mohon sesuatu, sumur itu tidak akan pernah melupakannya, dan ia akan menagih nyawa yang paling kamu sayangi. Apa kamu percaya bahwa keinginan besar selalu datang dengan harga yang besar? Atau kamu sendiri pernah mengalami kejadian aneh setelah memohon sesuatu? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya.